Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku akan membahas salah satu film Korea Selatan lagi. Kalau sebelumnya aku bahas film Parasit yang bergenre drama, kali ini aku bakal bahas film Korea Selatan bergenre action, berjudul Yaksa, Ruthless Operation, film yang dirilis pada tahun 2022. Yaksa Ruthless Operation menceritakan kelompok mata-mata bernama Black Operation atau Black OPS yang dipimpin oleh Kang In. Ia dijuluki Yaksa, berarti hantu kejam yang mengganggu dan membunuh orang-orang. Black OPS merupakan kelompok yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Korea dan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelompok ini dikenal selalu berhasil menjalankan misi yang berbahaya. Biar nggak lama-lama, yuk kita langsung ke filmnya. Film diawali dengan megahnya kota Hong Kong dengan bangunan-bangunan menjulang ke langit. Diperlihatkan di sebuah parkiran seseorang berkacamata menghampiri dua orang di dalam mobil, memberikan sebuah barang berupa informasi. Tak lama kemudian datang sebuah mobil menghantam mobilnya. Untungnya orang berkacamata dapat menghindar dan langsung kabur. Kemudian orang yang menabrak mobilnya keluar mengambil barang itu dan meledakkan mobil tersebut. Selanjutnya dengan mobilnya orang itu mengejar orang yang berkacamata. Karena melewati gang sempit, akhirnya dia harus turun untuk menangkap orang itu. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun perkelahian itu tidak bisa dimenangkan oleh pria berkacamata. Dalam percakapan mereka ternyata pria berkacamata adalah orang yang mengkhianatinya. Karena pria berkacamata itu enggan memberikan info kepada siapa dia berpihak, akhirnya pria tersebut harus menembakkan senjatanya. Tak lama polisi mendatangi kejadian itu, namun pria itu enggan menyerahkan diri. Dia kabur setelah menembaki polisi yang datang. Di tengah keramaian orang, dengan santainya dia berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Selanjutnya film akan dialihkan di sebuah gedung perusahaan. Seorang jaksa bernama Jaksa Han Jing Hoon sedang menginterogasi seorang pemilik perusahaan besar bernama Lee. Jaksa Han harus menerima kekalahannya saat melakukan penyelidikan. Di depan wartawan pun dia harus menundukkan kepalanya kepada Lee. Saat Han sedang makan di restoran milik ibunya, Han memberitahukan bahwa dia tidak dipecat setelah kekalahannya atas kasusnya sebelumnya, melainkan dia dipindahkan ke sebuah kantor Badan Intelijen Negara. Han bersama rekan kerjanya bernama Pak menghabiskan waktu kerjanya dengan santai. Hampir tidak ada kegiatan yang berarti di kantor Badan Intelijen Negara itu. Kemudian datang seorang wanita, yakni direktur tempat mereka bekerja, atau sebut aja atasannya lah. Di sela obrolan Pak dengan atasannya, karena Pak menolak tugas yang diberikan, Han menawarkan diri untuk mendapatkan tugas itu, asal nanti dia dikembalikan ke posisinya yang lama. Atasan itu menjelaskan tugas yang akan diberikan pada Han. Han harus memberikan informasi apa saja yang terjadi di kota Shenyang, karena selama ini saat tim hitam atau Black OPS bertugas, informasi yang mereka terima adalah informasi palsu dan aktivitas ilegal yang terjadi. Pergilah Han ke kota Shenyang, Cina. Saat sampai, dia disambut salah satu agen Korea yang bertugas di sana. Tibalah mereka di markas agen-agen Korea yang bertugas. Namun tempat itu mereka jadikan sebuah perusahaan tur dan perjalanan untuk sebuah penyamaran. Saat tiga agennya bersiap-siap dengan barang menuju mobil van, nampaknya mereka akan melakukan misi untuk menemui ketua agen mereka bernama Kang In. Lalu Han tidak melepaskan kesempatannya. Dia berniat untuk ikut dengan mereka. Han juga penasaran dengan ketua agen serta untuk mendapatkan laporan apa saja yang mereka lakukan selama di Shenyang. Meski mereka mencoba melarangnya, Han yang keras kepala tetap tidak merubah niatnya.
Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria yang di awal film membunuh dan menjadi kejaran polisi. Pria itu tak lain ternyata seorang yang menjadi ketua agen Korea yang bertugas. Kemudian dia menyuruh untuk Han memakai rompi. Tak berselang lama datang seseorang dengan mobil putih bernama Profesor Wang. Kemudian ketua agen ditemani anak buahnya bersama Profesor Wang masuk ke dalam gedung bersama. Sedangkan agen yang lainnya mempersiapkan persenjataan. Tentu aja hal itu membuat jaksa Han heran dan kebingungan. Di dalam gedung keluar seseorang bersama pasukannya. Mereka mencoba menyerang ketua Jang dan anak buahnya, dan Profesor Wang melarikan diri dari tempat itu. Terjadilah aksi tembak-tembakan. Meski mereka kalah jumlah, tapi dengan keahlian agen yang mumpuni, mereka tak gentar memberikan perlawanan pada pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Dengan keberaniannya, ketua Jang bersama anak buahnya berhasil melumpuhkan semua pasukan di dalam gedung. Sedangkan pada jaksa Han bersama agen wanita di luar gedung, mereka juga sedang diserang oleh orang-orang bersenjata. Tak bisa diragukan lagi, setiap agen memiliki keahlian bertahan hidup dan kemampuannya yang luar biasa untuk menghadapi kejadian seperti itu. Jelas itu membuatnya memenangkan aksi tembak-tembakannya. Kemudian salah satu agennya membawa Profesor Wang yang hendak kabur dan berkhianat dari ketua Jang. Ketua Jang pun membunuh Profesor Wang dan menyuruh anak buahnya membawa jaksa Han pergi dari tempat itu. Saat di dalam mobil, jaksa Han dibius oleh salah satu agen. Saat terbangun, Han kaget karena di sebelahnya ada seorang wanita telanjang bulat, seakan-akan mereka sudah melakukan pembuahan. Bergegaslah dia keluar, namun tak disangka polisi sudah ada di depan pintu kamar dia tidur. Karena tak ingin ditangkap, Han keluar lewat jendela kamar dan kabur dari kejaran polisi. Di tengah kejaran polisi, Han melihat ketua Jang sedang nongkrong di warung. Jaksa Han pun menghampirinya. Han bertanya, sebenarnya ketua Jang ini siapa? Preman atau gangster? Ketua Jang enggan memberikan jawaban. Kemudian pergi dengan mobil van yang menjemputnya. Jaksa Han pun tak mau ketinggalan, dia masuk ke dalam mobil van itu. Mereka menuju ke sebuah tempat markas tim hitam ini menjalankan operasinya. Sesaat jaksa Han teringat ucapan atasannya yang menjelaskan bahwa ketua Jang In mendapatkan sebutan yaksa yang berarti roh kejam dan memakan orang. Di markas mereka melihatkan sebuah baku tembak yang terjadi di sebuah bank, menjelaskan kepada jaksa Han bahwa kejadian itu menargetkan seorang pria parubaya yang bernama Moon Byung-uk, merupakan orang yang mengatur segala dana gelap yang dimainkan oleh pemerintah Korea Utara. Kini Moon Byung-uk merupakan orang paling dicari oleh Korea Utara, Cina, bahkan Jepang. Dan keterlibatan tim hitam ini karena Moon Byung-uk meminta perlindungan kepada mereka. Dan sekarang mereka harus mencari dan mengamankan Moon Byung-uk. Karena saat kejadian baku tembakan, Moon Byung-uk belum diketahui keberadaannya. Selanjutnya, ketua Jang In mengajak Han menuju salah satu restoran. Ketua Jang bertemu dengan seorang gadis yang merupakan agen Korea Utara dan memintanya mencari tahu keberadaan Moon Byung-uk dan mencari informasi mengenai D7. Di sebuah gedung tinggi, anak buah Jang memasuki gedung itu dan melakukan operasi. Ketua Jang bersama Han memasuki sebuah pertemuan yang ternyata ada agen rahasia Jepang bernama D7, memiliki nama asli Ozawa Yoshinobu. Jang memberitahukan pada The7 bahwa tidak akan pernah melupakan kejadian sebelumnya di mana The7 pernah menikamnya hingga hampir tewas di Hong Kong. Dan kali ini ketua Jang ingin membalas kejadian itu. Di tengah pembicaraan mereka, The7 bergegas meninggalkan ketua Jang setelah melihat handphone yang menandakan bahwa ada masalah yang sedang dia hadapi. Saat memasuki ruangannya, ternyata anak buahnya beberapa tewas. Kejadian itu tak lain merupakan hasil operasi tim hitam. Kembali pada Jang dan Han yang memasuki markasnya.
Mereka membawa seorang gadis yang sebelumnya mereka temukan di gedung D7. Karena enggan memberitahukan siapa dia sebenarnya, Ketua Jang harus memberikan tamparan ke gadis itu. Scene akan berlanjut pada Jang bersama agen wanita Korea Utara yang sedang melakukan mantap-mantap. Kemudian Ketua Jang menanyai tentang gadis yang baru saja mereka bawa. Didapatkan informasi bahwa gadis itu merupakan anak dari Moon Byung-uk. Di dalam markas, Jaksa Han berkelahi dengan agen-agen di sana dan membuat gadis itu bebas dan melarikan diri bersama Han. Saat pelarian di dalam mobil, Jaksa Han ditodong pistol oleh gadis itu, menyuruhnya keluar dari mobil. Jaksa Han harus berjalan kaki, kemudian menelpon atasannya, memberitahukan apa saja yang terjadi, dan kejadian yang semakin panas karena keterlibatan pihak Jepang. Di selahan menelpon, dia dihampiri oleh gadis bernama Eleven bersama anak buahnya. Mereka hendak merampas dan membawa Han ke dalam tempat mereka. Untungnya Ketua Jang datang dan membuat mereka ketakutan. Namun Ketua Jang karena kesal menghajar Jaksa Han. Mereka pun berkelahi di tengah jalan. Ketua Jang kesal karena Jaksa Jang membiarkan gadis yang merupakan anak Moon Byung-uk dibiarkan kabur oleh Jaksa Han. Setelah berkelahi, Jaksa Han bersama agen lainnya di dalam van melacak keberadaan anak gadis Moon Byung-uk. Mereka menuju ke perumahan distrik Haeping. Hyewon Jae-gyu bersama Ketua Jang masuk ke dalam perumahan, menyelidiki keberadaan gadis itu, menyusuri setiap sudut kamar hingga mereka menemukan Moon Byung-uk yang tertembak. Moon Byung-uk masih sempat memberitahukan bahwa putrinya bernama Yuyeon sangat berguna dan meminta kepada Ketua Jang jangan sampai tertangkap oleh pihak Jepang. Akan tetapi gadis itu sudah kabur dari perumahan. Tak berselang lama datang polisi untuk menangkap tim hitam. Dengan keahlian masing-masing personil dari tim hitam, mereka menembakkan senjatanya untuk kabur dari pengepungan yang dilakukan polisi. Seperti tampak biasa saja, mereka dapat meloloskan diri dari kepungan itu. Saat di dalam mobil, Ketua Jang meminta anak buahnya untuk menghancurkan markas mereka. Ledakan pun terjadi saat polisi datang ke markas mereka. Kemungkinan besar akan menggeledah markas mereka. Setelah kehilangan markasnya, Jaksa Han bersama tim hitam menuju gedung tua milik rekan lama Ketua Jang. Ketua Jang meminta kepada rekan lamanya menggunakan gedung itu sebagai markas barunya. Scene selanjutnya diperlihatkan Jae-hyun sedang disiksa oleh pihak Jepang. The7 sedang menginterogasi gadis itu untuk memberikan informasi yang dia ketahui. Karena Juyeon enggan memberikan informasi, The7 menyiksanya dengan earphone yang bervolume maksimal. Kembali pada pihak tim hitam yang sedang menyusun strategi, Ketua Jang dan lainnya berencana akan menerobos ke tempat pihak Jepang, yakni di gedung konsulat Jepang. Misi pun dilancarkan. Salah satu agen melakukan pengalihan keamanan di depan gedung konsultan dengan atraksi motornya, dan satu agen lainnya dengan drone-nya mengirimkan pasukan tikus untuk memasuki ke dalam gedung itu. Dan tim hitam akan melewati terowongan untuk memasuki gedung itu. Karena banyaknya tikus di dalam gedung, mengharuskan mereka menghubungi perusahaan pembasmi tikus. Kemudian di ruangan gadis itu disekap. Ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat pasukan pihak Jepang menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan cepat mereka melepaskan ikatan Juyeon. Kemudian terjadilah aksi tembak-tembakan. Dengan kecerdikan menghindari pihak Jepang, tim hitam kabur lagi lewat terowongan. Sedangkan Han dan Juyeon pergi melewati pintu depan dan segera menaiki mobil perusahaan pembasmi tikus. Saat bersama Han di mobil, Yuhjeon memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah hal yang menguntungkan pihak Jepang. Kemudian ayahnya memilih berkhianat dan berupaya menebus dosanya. Jaksa Han pun bertanya, informasi apa yang ayahnya miliki.
Kemudian Yujun menjawab bahwa dia memiliki informasi mengenai daftar mata-mata sebanyak 170 orang yang bekerja pada Ozawa di Asia Timur. Di pihak The Seven kemudian memerintahkan agar semua mata-matanya mencari keberadaan Han dan Yujeon. Mata-matanya ada yang bekerja sebagai kasir, kurir, satpam, penjaga warung, dagang somai, jual bakso, pokoknya macam-macam lah. Kemudian pada Han dan Yujeon yang sedang mencari tempat persembunyian yang aman, Han memutuskan bertemu dengan Eleven dengan alasan bahwa Yaksa atau Ketua Jang menyuruhnya, karena Han bersama dengan gadis. Eleven mengira Han bersama gadis itu akan mantap-mantap di kamar itu. Kemudian saat Han dan Yujun di kamar itu, Yujun memberitahukan ke Han bahwa daftar informasi mata-mata Jepang sedang ada di negara Chile, di database Universitas Santiago yang hanya dia yang dapat membukanya. Saat Han keluar dari persembunyiannya, dia berniat menelpon Ketua Jang untuk memberitahukan semuanya. Di saat menelpon, tak disangka salah satu anak buah Jang bernama Taegu menembaknya. Taegu ternyata selama ini merupakan mata-mata di pihak Jepang. Mereka pun berkelahi hingga kemudian Ketua Jang membunuh Taegu. Sedangkan keberadaan Han diketahui oleh mata-mata Jepang. Kemudian dia kabur dari kejaran beberapa pihak Jepang. Saat pelarian, Han terpojok saat The Seven datang di hadapannya. Selanjutnya, The Seven menelpon atasan Jaksa Han yang mengungkapkan berhentinya kerjasama mereka. Ternyata atasan itu juga pengkhianat negara yang bekerja sama dengan The Seven. Tak lama kemudian, mobil yang dia tumpangi ditabrak oleh truk. Ternyata penabrakan itu dilakukan oleh Ketua Jang bersama timnya yang sudah tahu atas pengkhianatan yang dilakukan oleh wanita itu. Scene akan berlanjut di mana Han bertemu dengan Ketua Jang. Tak disangka lagi, Han menembaki Ketua Jang. Tapi ternyata Han melakukan itu semua karena sebelumnya diancam oleh The Seven. The Seven mengancam jika tidak menembaki Jang, ia akan membunuh keluarganya di Korea Selatan. Akhirnya Han bersama Yujeon menuju tempat The Seven, dan The Seven meminta Yujeon untuk mulai membuka daftar database mata-mata itu. Di ruangan pengairan sebuah gedung, tim hitam mulai menjalankan aksinya. Mereka memulai menembaki dan membunuh setiap pasukan The Seven. Kemudian di ruangan The Seven, Han dan Yujeon datang seorang membunuh keamanan. Tak disangka orang itu adalah Ketua Jang yang masih hidup. Ketua Jang masih hidup karena sebelumnya Han sudah memberitahukan keadaannya dan rencananya sebelum penembakan yang dilakukan pada Ketua Jang. Mereka memanipulasi semua kejadian dan kematian Ketua Jang. Saat Yujeon sudah bisa masuk ke akses datanya, The Seven memintanya untuk segera menghapus daftar itu. Ketika The Seven tidak menekan tombol untuk menghapus, segera Ketua Jang menembaki sistem itu hingga sistem itu hancur. Ketua Jang meminta untuk Han dan Yujeon pergi dari tempat itu. Alhasil Ketua Jang dan The Seven berkelahi. Sedangkan pada Han dan Yujeon yang hendak pergi, mereka dicegat oleh anak buah The Seven, dan mereka pun berkelahi. Saat Han hendak ditikam oleh pisau, untungnya pasukan tim hitam datang menyelamatkan Han dan menembaki anak buah dari The Seven. Tak lama dari itu, Han bergegas ke tempat The Seven dan Ketua Jang berkelahi. Ketua Jang sudah terpojok karena perkelahian yang mereka lakukan. Han pun harus menerima tembakan yang dilakukan oleh The Seven. The Seven kemudian menekan tombol pada sistem guna untuk menghapus data. Namun ternyata Han sudah merubah program sistem. Bukannya terhapus, sistem malah mengirimkan data itu ke setiap negara tempat mata-mata The Seven bekerja. Hal itu membuat The Seven bingung dan khawatir. Momen itu kemudian diambil Han dan Ketua Jang untuk membunuh The Seven. Di akhir film akan diperlihatkan pasukan intelijen yang dipimpin oleh Jaksa Han memasuki sebuah gedung tua. Didapatkan wanita yang menjadi atasannya di Badan Intelijen Negara ditangkap.
Selain itu, keterlibatan pemimpin perusahaan Sang-in Group, Ketua Lee, juga harus menerima hukuman. Padahal di awal film, perusahaan itu yang mengalahkan Jaksa Han hingga membuatnya harus dipindah tugas di Badan Intelijen Negara. Diketahui bahwa perusahaan yang Lee pimpin merupakan sumber dana operasi mata-mata Jepang bekerja. Jadi begitulah akhir film Yaksa Ruthless Operation. Menurutku film ini sangat cocok ditonton, apalagi buat kalian yang sangat suka film action, dimana alur kisahnya tidak mudah ditebak. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Sekian pembahasan film kali ini. Buat kalian yang punya saran aku bakal bahas film apa lagi, silahkan komen. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See ya.